jadi gosip, Pak. Saya lewat tadi ada yang gosip saya, itu juga bajunya waktu di YouTube. Nah, biasanya dekat-dekat pilkada, gosip ini menyebar melalui berita bohong, berita kebencian, hoax, fitnah. Hati-hati. Berapa banyak kita lihat di TV, ibu-ibu ditangkap, ibu-ibu dipecat suaminya, gara-gara apa? Dia aktif bersosialisita di medsos dan dia sebarkan adalah fitnah. Nanti diperiksa polisi di depan penyidik, saya tidak tahu Pak, saya hanya menyebarkan. Allah kasih kalian ilmu dan akal. Lihat baik-baik, ibu-ibu kalau mau lihat berita bohong, lihat itu berita, siapa yang sebarkan. Karena biasa itu diedit-edit, Bu. Artinya apa? Mukanya Dasar Latif, badannya beda. Itu diedit, Bu. Ada orang lawan politiknya, dia sebarkan berita pornonya, dia sebarkan video pornonya, padahal mukanya lain, badannya lain. Ibu serang, ibu sebar, dapat penjara 10 tahun. Orang sudah jadi bupati, orang jadi anggota DPR, ibu tim sukses, apa kau dapat? Maka hati-hati, yang bisa menyebabkan pecah belahnya ini kabupaten kita, hoax, berita kebencian dan lain sebagainya. Kita tinggalkan itu. Ada yang bilang, Ustaz, yang saya sampaikan itu benar. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Jangan cerita kan biasa kayak itu begitu, Ibu. Kita tenang-tenang di rumah, dia datang bawakan kita. Dan biasanya kita ikut campur. Oh iya, padahal tidak tahu itu. Benar, padahal tidak tahu urusan. Yang suka ikut-ikut campur ini nanti takdirnya di akhirat seperti toge. Tahu toge, Bu? Tahu toge? Coba ikut toge, suka ikut campur kan? Pecel, gado-gado, tempe, soto banjar. Karena dia selalu ikut campur, makanya toge itu Allah takdirkan semua bengkok. Maka kalau ada di kantor ini majelis taklim, pagi-pagi gosip teriak aja, woi pagi-pagi toge nih. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pesan pertama, tegakkan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Berbicara tentang membangun negara, mari bangun sama-sama. Itu yang disebut bekerja sama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangun jembatan, mari kita sama-sama. Membangun kerukunan, mari kita sama-sama. Tidak melihat apa agamanya, apa sukunya. Yang penting kita punya kewajiban menjaga ketentraman dan kerukunan kabupaten kita. Yang kedua, pesan tabligh akbar kali ini, kalau mau tegak ini, selain menjaga persatuan, maka pesan Nabi, kalau suatu negeri mau tegak, maka harus ditopang 4 hal. Yang pertama, bi'ilmil ulama, ilmunya ulama. Maka Ibu Bupati yang saya muliakan, setiap ibu mau mengambil keputusan dan kebijakan, panggil tokoh-tokoh agama, ajak berembuk bagaimana tinjauan agama. Jangan nanti kepepet, jangan nanti ribut, nanti ada masalah, baru tokoh agama diundang sebagai pemadam kebakaran. Nanti mau pencaplosan, nanti mau pengundian, nanti mau pilkada, baru diundang mereka, kasihan datang mengaji dan naik di atas panggung mendukung. Begitu sudah terpilih, mereka tidak pernah diundang untuk berdialog, merancang pembangunan kabupaten kita. Panggil ulama, panggil ulama. Ibu bapak pernah baca kisahnya Ashabul Kahfi. Di akhirat kelak ketika Allah mempersilahkan, silakan masuk surga pemuda Ashabul Kahfi. Maju Pak, 1 anak muda, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di belakang manusia ke-7 tiada anjing. Ditahan sama malaikat. Hei, anjing tidak boleh masuk surga. Saya minta pengadilan. Buka pengadilan. Kenapa kau larang saya masuk surga? Ini anak muda, kemana dia pergi nih, saya ikut. Dia masuk ke gunung, saya ikut. Dia dilempari, saya juga dilempari. Nih kaki saya pincang gara-gara kena batu. Karena dia jalan masuk-masuk begini, Bu. Kalau dia masuk surga, kenapa kau larang saya? Saya setia mengikutinya. Kedengaran dari aras Allah, malaikat, masukkan dia surga karena dia setia mengikuti ulama. Anjing saja setia mengikuti ulama, Allah perkenankan masuk surga. Apalagi kita manusia. Ikuti ulama. Dan ulama ajaklah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan penuh kebijakan. Jangan memaki, jangan menghina, apalagi menghasut.
Alhamdulillah Bu Bupati, sekedar informasi, penonton saya di YouTube sekarang sudah lebih 240 juta Pak. Untuk konten dakwah ya kalah banyak das adlatu. Karena non muslim pun ikut. Tadi sebelum saya kesini ada lagi di IGDDM saya, Ustadz, saya dengar ceramahnya Ustadz sejak 2018 dan alhamdulillah hari ini saya masuk Islam. Karena saya prinsip saya dakwah, saya kasih gembira orang, buat dia senang-senang. Kalaupun dia sesat bukan urusan saya, urusan saya ajak dia kebaikan. Yang namanya dakwah diajak baik-baik saja belum tentu dia ikut, apalagi kalau sudah ditakut-takuti, dibanting, dilipat, ditusuk pantalnya, dikuling. Demi anak muda, tidak usah terus ini takut-takut. Ya, berhikmah. Yang kedua, kata Nabi, kalau mau tegak ini, ilmunya ulama, adilnya para pemimpin. Keliru seorang bupati, kapolres, dandim, kepala kejaksaan kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Ibu Bupati, saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah, hidupkan sholat jamaah. Yang datang yang pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Tapi Ibu Bupati datang berjamaah, selesai sholat duhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Panggil ajudan, ajudan, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya dapat dia sholat jamaah di sini. Ajudan langsung telepon Pak Kadis, Pak Kadis, dicari ke Ibu Bupati, katanya tidak pernah sholat. Besok belum azan sudah ada dalam masjid Pak. Itulah hebatnya kekuasaan. Saya dakwah, saudara-saudara sekalian, jangan minum hamar, berhenti narkoba. Anak muda kasih kempes mobil saya. Tapi begitu datang Kapolres Pak Dandi, berhenti kau, kalau tidak saya tangkap kau. Berhenti mereka Pak. Maka keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Saudaraku, Allah takdirkan kami ulama